Teman baru. Sebuah cerita yang dibagikan oleh Bagir Alaidrus. Penulis berkata, sepasang suami istri dengan anak perempuannya yang berusia 3 tahun memutuskan untuk pindah ke wilayah perkampungan. Alasan mereka pindah karena mereka mau suasana baru yang tenang dan jauh dari keramaian. Anak mereka yang bernama Z terbilang sangat cerdas untuk anak seumurannya. Si Z ini terkenal aktif dan banyak bicara. Anak ini juga mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Baru 3 hari Z tinggal di sana. Dia sudah punya banyak teman di sekitar rumahnya. 4 hari setelah mereka menempati rumah baru mereka, si Z mulai menunjukkan hal yang bikin ayah dan ibunya bingung. Z selalu senyum secara tiba-tiba, dan saat ditanya kenapa dia tersenyum, dia selalu ngejawab kalau ada temannya yang datang ke rumahnya. Z bilang ada 2 orang teman yang ngajakin dia main, padahal gak ada siapapun di sana selain ibu dan ayahnya. Z juga sering nunjuk ke arah ruang kosong buat ngasih tahu kalau temennya lagi berdiri di sana. Ibu dan ayah Z ini gak mikir hal yang aneh-aneh, karena mereka yakin Z ini terlalu senang punya banyak teman baru, dan hal itulah yang ngebuat dia selalu ngoceh gak jelas tentang teman hayalannya yang dia bilang ada di rumahnya. Ayahnya selalu mengalihkan si Z saat dia membahas tentang teman hayalannya itu. Ayahnya selalu bilang buat menyuruh temannya pulang karena hari sudah malam. Di suatu malam, pernah ada kejadian yang bikin ibunya Z ini ketakutan. Jadi sehabis maghrib, Z minta selimut ke ibunya yang baru selesai sholat. Saat ditanya buat apa, Z bilang selimut itu buat temannya yang kedinginan. Ibunya memberikan selimut itu, lalu Z lari ke ruang tamu. Namun beberapa menit kemudian, ia kembali menghampiri ibunya buat minta bantal. Ibunya ngasih 1 bantal, namun Z bilang ke ibunya kalau dia butuh 2 bantal karena temannya ada 2 orang. Setelah dapat 2 bantal, dia lari ke ruang tamu lagi. Setelah itu, ibunya menghampiri Z yang lagi ada di ruang tamu. Ternyata selimut dan bantal digelar di lantai dengan sangat rapi. Namun anehnya, Z malah duduk di lantai sambil menatap ke arah selimut dan bantal yang ia gelar. Ibunya nyuruh Z buat duduk di atas selimutnya karena di lantai dingin. Z nggak mau duduk di selimutnya karena temannya lagi bubuk di situ katanya. Ibunya ngerasa agak merinding karena Z terus menatap ke selimut dan bantal itu. Tanpa pikir panjang, ibunya ngegendong Z buat diajak tidur di kamar. Setelah Z tidur, ibunya berniat untuk merapikan selimut dan bantal yang sebelumnya digelar Z di ruang tamu. Beranjaklah ibu kembali ke ruang tamu. Saat hendak melipatnya, ibu kebingungan karena selimut basah kuyup. Begitu pula bantalnya. Mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan selimut dan bantal itu basah. Namun tidak ada air tumpah atau apapun yang menyebabkan selimut dan bantal itu basah. Anehnya suhu di ruang tamu lebih dingin dari biasanya, membuat perasaan ibu menjadi tidak enak. Namun ibu tidak mau memikirkan hal yang lebih jauh. Iangkatlah selimut dan bantal itu, lalu dimasukkan ke mesin cuci. Tak lama kemudian, ayah sudah kembali ke rumah. Saat ayah duduk di sofa, ibu menceritakan tentang selimut dan bantal yang basah secara tiba-tiba. Ayah tidak melihat hal itu sebagai hal yang aneh. Namun ayah mungkin aja hal itu terjadi karena Z yang melakukannya. Ibu juga merasa kalau itu masuk akal karena sebelumnya ibu sedang berada di kamar dan tidak mengawasi Z. Sedang asik berbicara, ada panggilan masuk ke HP ayah. Ternyata panggilan itu dari adiknya ibu yang memberitahu kalau kakeknya Z sedang sakit. Tanpa pikir panjang, ayah merencanakan perjalanan dadakan esok hari untuk menjenguk kakek. Di pagi hari, ibu merapikan pakaian yang akan dibawa untuk menginap. Tak lama kemudian, Z terbangun dari tidurnya.
ibu memberitahu bahwa ia akan menginap di rumah kakeknya. Zi sangat senang mendengarnya. Tak lama kemudian, Zi terdiam, menatap ke arah pintu sambil tersenyum. Zi berkata pada ibunya, apakah temannya boleh ikut ke rumah kakeknya. Karena ibu sedang repot dan tidak fokus, ibu mengiyakan jawaban Zi dengan syarat Zi harus bersikap baik dan tidak nakal. Zi sangat senang mendengar ibunya mengatakan itu. Mereka pun bersiap-siap lalu pergi menggunakan mobil ayah. Biasanya Zi nggak pernah mau duduk di bangku belakang dan memilih di bangku ibunya di depan. Tapi kali ini dia mau duduk di belakang karena ada temannya di sana. Sebenarnya ibu dan ayah mulai merasa kalau apa yang dibicarakan Zi sudah semakin jauh. Namun mereka selalu berpikir, baik kalau semua itu hanya imajinasi seorang anak kecil aja. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Pada akhirnya mereka pun sampai di rumah kakek. Disambutlah mereka oleh nenek dan tantenya Zi. Ibu dan ayah bergegas menemui kakek yang masih terbaring lemah. Dari sampai, Zi terus bermanja pada nenek dan tantenya. Ia terus bermain kejar-kejaran hingga hari mulai sore. Ibu sadar, semenjak sampai tadi, Zi sudah tidak pernah membicarakan tentang teman khayalannya itu. Di malam harinya, Zi masih aktif bermain dengan tantenya. Perlahan, Zi mulai lelah, dan ia mulai meminta susu sambil berbaring di ruang tamu bersama ayah. Gak lama kemudian, Zi tertidur. Waktu semakin malam, Zi tertidur di ruang tamu bersama ayahnya. Namun, tepat saat jam menunjukkan pukul 12, nenek mendengar seperti suara Zi yang sedang mengoceh. Karena terpancing dengan suara itu, nenek memeriksa Zi di ruang tamu. Dan benar aja, ia sedang duduk di sebelah ayahnya yang sedang tertidur. Neneknya bertanya mengapa Zi terbangun dari tidurnya. Dengan polosnya, Zi bilang kalau ia dibangunin oleh teman yang bernama Ulil dan Sohib yang mengajaknya bermain. Nenek merasa bingung dan ketakutan saat mendengar Zi mengatakan hal itu. Kemudian nenek memanggil ibu Zi untuk mendekat dan juga membangunkan ayahnya yang sedang tertidur. Saat ibunya datang, neneknya tuh ngasih tahu apa yang Zi katakan tentang Ulil dan Sohib. Ibunya pun baru pertama kali mendengar tentang Ulil dan Sohib itu. Karena penasaran, ibunya bertanya kepada Zi, siapa Ulil dan Sohib yang dia maksud. Zi menjawab kalau Ulil dan Sohib adalah temannya yang berasal dari rumahnya di kampung. Jawaban Zi membuat seisi rumah ketakutan. Namun ayah memberitahu kalau Zi memang suka berbicara ngelantur. Dan menurut ayahnya, semuanya wajar karena anak seusia Zi pandai berimajinasi. Mereka pun kembali tidur tanpa memperpanjang pembahasan tentang ucapan yang Zi lontarkan. Walaupun mencoba berpikir positif, tetap aja ucapan Zi membuat seisi rumah ketakutan. Di pagi harinya semua kembali normal. Nenek menyiapkan sarapan bersama ibu. Kemudian Zi terbangun dari tidurnya dan ngasih tahu tantenya kalau dia mau buang air kecil. Si Zi disuruh bangun untuk bergegas ke kamar mandi. Tantenya itu nganter sampai depan kamar mandi. Pas tantenya ngebuka pintu kamar mandi, entah dari mana hawa dingin berhembus. Tantenya gak ngerasa ada yang aneh. Tapi pas Zi disuruh masuk ke kamar mandi, Zi bilang ke tantenya kalau Ulil dan Sohib lagi ada di kamar mandi. Hal itu membuat Zi gak mau masuk ke kamar mandi. Tantenya mencoba ngeyakinin Zi kalau di kamar mandi gak ada siapa-siapa. Pas tantenya masuk ke kamar mandi, suhunya benar-benar dingin. Rasanya kayak ada AC di kamar mandi. Karena takut, tantenya bergegas ngejauh dari kamar mandi sambil membawa Zi ke ruang makan. Di situ tantenya ngasih tahu ke semua kalau Zi ngomongin tentang Ulil dan Sohib lagi. Tapi tantenya gak ngomong
kalau dia baru aja ngalamin kejadian aneh di kamar mandi. Ayahnya Zi terus ngasih tahu ke semua kalau apa yang Zi omongin cuma hal yang gak karuan. Ayah gak mau orang-orang ketakutan karena ucapan anak kecil yang belum paham banyak hal. Zi nginep di rumah nenek selama seminggu. Berhubung kondisi kakeknya sudah mulai membaik, ibu dan ayah mutusin untuk pulang besok hari. Malam terakhir di rumah nenek, Zi terus bermain dengan tantenya hingga larut malam. Saat semua mulai tidur, tersisa Zi dan ibunya yang sedang merapikan pakaian. Di situ, Zi meminta susu di botol pada ibunya. Tanpa pikir panjang, ibunya ngebuatin susu itu dan memberikannya kepada Zi. Setelah susunya habis, Zi kembali meminta susu kepada ibunya. Namun Zi meminta agar membuatkan susu di gelas. Ibunya menuruti kemauan Zi, karena jika tidak, ibunya khawatir Zi nangis dan ganggu orang-orang rumah yang sedang pada tidur. Dibuatkan susu di gelas dan diberikan kepada Zi. Namun Zi tidak meminum susu itu dan hanya meletakkan di lantai. Ibunya menyuruh Zi untuk segera meminumnya. Zi mengatakan susu itu untuk Ulil dan Sohib. Kata Zi, mereka bilang ingin meminum susu yang sama seperti yang Zi minum. Tapi tidak ingin Zi terus membahas hal itu. Ibunya mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Zi untuk naik ke tempat tidur. Sebelum Zi beranjak, Zi bilang kepada ibunya untuk memindahkan gelas susu itu. Ibunya memberitahu jika dibiarkan gelas itu bisa ditendang atau tumpah. Zi kemudian bilang kalau gelas itu dipindahkan, Ulil dan Sohib bisa marah. Ibunya membiarkan gelas susu itu di lantai, dan setelah Zi tertidur, ibunya memindahkan gelas susu itu ke meja makan. Setelah itu, ibu berniat mengambil segelas air putih, namun ibu dibuat kaget karena gelas susu yang diletakkan di atas meja pecah dengan sendirinya. Ibu sangat kaget dan bingung mengapa gelas berisi susu itu pecah secara tiba-tiba. Nenek yang mendengar suara itu bergegas ke arah dapur dan melihat ibu yang sedang berdiam melihat ke arah gelas yang pecah itu. Nenek menghampiri ibu yang wajahnya terlihat pucat. Ibu memberitahu nenek kalau gelas berisi susu itu pecah secara tiba-tiba. Namun nenek memberitahu ibu kalau hal itu bukanlah hal yang aneh. Menurut nenek, jika gelas terlalu sering digunakan untuk minum es, maka saat digunakan untuk menampung air yang panas akan pecah. Namun yang membuat ibu aneh, susu itu sudah dibuat lebih dari sejam sebelumnya. Otomatis suhunya pasti sudah tidak panas lagi. Yang lebih anehnya lagi, saat nenek membantu ibu merapikan pecahan gelas, susu yang berserakan di lantai berbau sangat busuk. Nenek terus bertanya-tanya, mengapa susu itu bisa berbau sebusuk itu? Ibu pun sama bingungnya, karena semua terasa sangat aneh. Karena sebelumnya, susu itu tidak berbau sedikit pun. Pagi hari pun tiba. Zi terbangun lebih dulu dari ibu dan ayahnya. Mereka bersiap-siap melakukan perjalanan panjang. Ibu berusaha melupakan kejadian tadi malam. Hal itu sangat aneh baginya. Singkatnya, mereka melakukan perjalanan selama 2 jam. Pada akhirnya, mereka sampai di rumah. Di siang harinya, Ibu Zi mulai mencoba bercengkrama dengan tetangganya di sana. Mereka yang ramah dan sangat lembut. Selagi Zi bermain dengan anak-anak lainnya, ibunya asik berbincang dengan tetangga barunya. Tak lama kemudian, Zi mendekat ke arah ibunya yang sedang berbincang. Ibunya bertanya, apa yang Zi inginkan? Zi bilang dia harus pulang karena Ulil dan Sohib menyuruhnya untuk bermain di rumah. Salah satu dari tetangganya bertanya, mengapa Zi tahu tentang Ulil dan Sohib? Terus ibu berusaha ngejelasin kalau Zi itu anak yang aktif dalam berimajinasi. Ulil dan Sohib adalah bagian dari imajinasinya. Mendengarkan penjelasan ibu, semua tetangganya menatap tajam ke arah ibu, merasa kebingungan.
Ibu terus bertanya apakah ada hal yang aneh pada anaknya. Dengan tatapan bingung, tetangganya memberitahu kalau Ulil dan Sohib adalah nama dua orang anak desa yang meninggal karena tenggelam di sungai pada tahun 2006. Ibu hanya bisa terdiam dengan jantung berdegup kencang, merasa keheranan. Ibu semakin yakin kalau semua bukanlah sebuah kebetulan. Zi memang bersikap sangat aneh saat mereka pindah ke kampung itu. Sadar ada hal yang salah, para tetangga berusaha menenangkan ibu. Dan karena penasaran, salah seorang tetangga mengajukan pertanyaan pada Zi, bagaimana rupa Ulil dan Sohib. Zi menjawab kalau Ulil punya kepala botak, sedangkan Sohib hanya punya satu tangan. Semuanya hanya bisa terdiam, merasakan kebingungan yang luar biasa. Karena apa yang dikatakan Zi adalah sebuah kebenaran. Ulil dan Sohib memang memiliki fisik persis seperti yang Zi katakan. Karena sangat yakin kalau Zi sedang dihantui oleh sosok itu, ibu segera memanggil ayah dan menjelaskan semua yang dikatakan oleh tetangganya. Mendengar hal itu, ayah tidak langsung percaya. Ayah mencari tahu aja pada teman-temannya yang tinggal di kampung itu. Maghrib pun tiba. Ibu merasa sangat ketakutan. Belum lagi ayah sedang keluar untuk mencari tahu tentang apa yang anaknya katakan. Saat itu, ibu hanya berdua dengan Zi di rumah. Setelah selesai sholat, ibu menghampiri Zi dan mencoba memberitahu Zi untuk tidak membicarakan tentang Ulil dan Sohib lagi. Namun Zi terlihat sedih. Ibu bertanya mengapa ia sedih. Zi berkata, Ulil dan Sohib sedang menangis karena tidak boleh bermain lagi bersama Zi. Karena ketakutan, ibu memotong ucapan Zi. Namun Zi malah tertawa terbahak-bahak. Ibu kembali bertanya apa yang membuatnya tertawa. Zi berkata, Ulil dan Sohib sangat lucu. Mereka melepaskan lidah mereka dan menaruhnya di atas kepala ibu. Ibu terdiam kaku mendengar jawaban Zi. Tiba-tiba bulu kuduk ibu berdiri dan ia merasakan sesuatu yang menempel di kepalanya. Dengan sangat gemetar, ibu memegang bagian kepalanya dan saat ibu menyentuh kepalanya, ibu merasakan sesuatu menempel di rambutnya. Terasa sangat dingin dan basah. Sadar yang diucapkan anaknya, ibu berteriak histeris lalu menggendong Zi menjauh dari kamar. Saat hendak menuju ke ruang tamu, pintu kamar terbanting sangat keras. Ibu melihat ke arah belakang dan untuk pertama kalinya, sosok Ulil dan Sohib menampakkan diri di depan ibu. Sosok itu tersenyum lebar dengan mata kosong dan mulut penuh darah. Ibu terus berlari keluar rumah dan berteriak minta tolong. Para tetangga mendekat karena teriakan yang ibu lakukan. Ibu hanya bisa menangis dan orang-orang berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian ayah datang dengan seorang temannya yang bernama Pak Wawan. Ayah begitu kaget melihat banyak orang yang berkumpul di depan rumahnya. Sambil menangis, ibu menceritakan apa yang terjadi. Ayah sudah bertanya pada banyak temannya dan ternyata apa yang dikatakan tentang Ulil dan Sohib adalah sebuah kebenaran. Ayah juga membawa temannya untuk membantu Zi agar bisa terlepas dari gangguan Ulil dan Sohib. Pak Wawan menyuruh ibu untuk tetap tenang. Kemudian Pak Wawan mendekat ke arah Zi. Pak Wawan bertanya apakah Zi sayang ibu dan ayahnya. Zi pun mengangguk. Lalu Pak Wawan ini berkata kepada Zi untuk menyuruh Ulil dan Sohib pulang. Zi ini awalnya menolak dan bilang kalau Zi kasihan pada Ulil dan Sohib. Soalnya kalau mereka disuruh pulang, mereka bisa kedinginan. Pak Wawan tak habis akal. Pak Wawan bilang kalau Ulil dan Sohib bukan anak yang baik kayak si Zi, karena mereka sudah bikin ibunya Zi menangis. Dengan kepolosannya, Zi mulai berkaca-kaca. Pak Wawan kembali bertanya,
apakah Zi bisa menyuruh Ulil dan Sohib pulang. Zi pun mengangguk. Pak Wawan pun menggendong Zi dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Di sana Pak Wawan mengarahkan Zi untuk mengikuti apa yang ia ucapkan. Tak lama kemudian, Pak Wawan dan Zi kembali keluar di mana banyak orang sedang berkumpul. Lalu Pak Wawan memberitahu kalau sosok Ulil dan Sohib sudah kembali ke tempat mereka. Semuanya mengucap syukur. Begitupun ibu dan ayah yang merasa tenang karena Zi sudah terbebas dari sosok yang mengikutinya. Para tetangga kembali ke rumah mereka. Ibu dan ayah menyuruh Pak Wawan untuk masuk ke dalam rumah. Pak Wawan menceritakan kalau Ulil dan Sohib adalah dua anak yang terkenal sangat nakal. Pada suatu ketika, mereka mencuri mangga dan ketahuan oleh pemiliknya. Karena ketakutan, mereka lari dan berniat melintasi sungai dengan cara berenang. Namun karena arus yang cukup deras, membuat mereka kehilangan kendali dan hanyut terbawa air dan dinyatakan hilang. Selama hampir 12 tahun, mayat mereka tidak pernah ditemukan. Dari situ, ibu dan ayah belajar untuk lebih perhatian dan tidak menyepelekan apa yang anak kecil katakan. Walaupun sangat pandai berimajinasi, bukan berarti semua hal yang dikatakan adalah hal yang tidak nyata.